warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Sahrani, Prodi Aktuaria, Fakultas Sains, Institut Teknologi dan Sains Muhammadiyah, Kolaka Utara. Ragam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ragam bahasa berasal dari dua buah suku kata, yakni ragam yang memiliki arti jenis atau macam, sedangkan bahasa memiliki arti yaitu berinteraksi atau sebuah percakapan antar dua orang. Penyebab terjadinya ragam bahasa. Penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yakni faktor budaya, faktor sejarah, faktor perbedaan demografi, faktor usia, jabatan atau profesi, dan bidang yang ditekuni. Dari faktor yang saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau penutur daerah hidup yang berbeda-beda. Seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Contohnya, bahasa Bugis, bahasa Tolaki mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda seperti wilayah di daerah pantai, penggunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, intonasi volume yang besar. Berbeda daerah pemukiman, padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan panjang lebar dikarenakan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. 4. Faktor usia. Saat kita berbicara dengan teman seusia kita biasa menggunakan ragam bahasa yang santai dan gaul. Jika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang tua kita akan memakai ragam bahasa yang lebih sopan dan sesuai aturan. Yang kelima, faktor jabatan profesi. Jabatan profesi juga bisa mempengaruhi ragam bahasa. Misalnya, perbedaan ragam bahasa yang digunakan guru dan karyawan swasta. Yang keenam, bidang yang ditekuni. Orang yang menekuni bidang dan sains pasti mengetahui berbagai macam istilah. Sementara orang awam atau orang yang belum belajar bidang tersebut pasti belum tahu soal istilah yang mereka sebutkan. Macam-macam ragam bahasa Indonesia. Macam-macam ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu media, 2 ragam bahasa standar, 3 ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur, dan 4 topik pembicara. Media. Dilihat dari media atau sarananya. Ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap, organ of speech. Sedangkan tulisan, bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Perbedaan ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan muncul lebih dulu, menghendaki tatap muka dengan lawan bicara, dibantu oleh gerak mimik, pandangan, atau anggukan. Terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Dipengaruhi tinggi rendahnya, panjang pendek, dan keras lemahnya suara. Sedangkan ragam tulisan muncul kemudian, tidak menghendaki tatap muka dengan lawan bicara, dibantu oleh unsur-unsur gramatikal, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tidak terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Dipengaruhi oleh tanda baca. Dalam penggunaannya, ragam bahasa dibagi menjadi 2, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Contoh ragam bahasa lisan dibagi menjadi bahasa baku dan tidak baku. Contoh bahasa baku ceramah pidato, bahasa tidak baku percakapan dengan teman. Ragam bahasa tulisan juga dibagi menjadi 2, baku menulis laporan artikel, tidak baku SMS atau menulis dengan bahasa gaul. Contoh perbedaan ragam lisan dan tulisan. Kita bisa lihat di sini dari perbedaan kosakata secara bentuk kata dan struktur kalimat. Kalau ragam lisan atau tidak baku, contohnya Agnes bilang kita harus belajar.
Sedangkan ragam tulisan atau baku yang unsur dasarnya huruf yang dilengkapi dengan unsur gramatikal. Contohnya, Agnes mengatakan bahwa kita harus belajar. Keunggulan dan kelemahan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Secara lisan, keunggulannya itu berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Kelemahannya tidak selalu mempunyai bukti autentik, dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang, mudah dimanipulasi. Sedangkan ragam tulisan mempunyai bukti, dasar hukumnya kuat, dapat disajikan lebih matang, lebih sulit dimanipulasi. Kelemahannya berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Ragam bahasa standar. Perbedaan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar yaitu: pertama, penggunaan kata sapaan dan kata ganti, kedua, imbuhan, ketiga, penggunaan konjungsi, keempat, penggunaan fungsi yang lengkap. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Cara pandang penutur atau pembicaranya, ragam bahasa dibedakan menjadi 4. Pertama, ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol, yang mudah diamati ialah lafal. Contohnya, gue udah baca itu buku. 2. Ragam terpelajar. Ragam terpelajar atau tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halieusa asing. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ketiga, ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Keempat, ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Contohnya, saya sudah baca buku itu. Topik pembicara. Berdasarkan topik pembicaraan. Pertama, hukum. Topik pembicaraan, dia dipenjara karena melakukan tindak pidana. Kedua, bisnis. Topik pembicaraan, tiap transaksi dengan nilai tertentu diberikan diskon. Ketiga, sastra. Topik pembicaraan, karya fiksi itu menggunakan alur flashback. Keempat, kedokteran. Topik pembicaraan, pasien itu terkena kanker stadium rendah. Kelima, agama. Topik pembicaraan, perbuatan baik mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi penjelasan dari saya. Jika ada kurang, saya minta maaf, dan jika ada lebih, maka tidak usah dikembalikan, karena saya ikhlas.